Dalam 2 bulan terakhir, wabah pandemi corona COVID-19 telah masuk ke wilayah Indonesia, termasuk ke Provinsi Riau. Sudah banyak korban berjatuhan tanpa mengenal status sosial. Kita tidak tahu kapan akan berakhirnya pandemi COVID-19 dan pemberlakuan PSBB ini. Bila semakin lama, tentunya akan berdampak terhadap sendi kehidupan masyarakat, di antaranya mengenai ketahanan pangan daerah. Apabila daerah lain juga memberlakukan PSBB, maka arus masuknya bahan pangan dari daerah lain ke Provinsi Riau tentunya juga akan terbatas dan harganya kemungkinan besar akan naik pula. Setiap daerah harus melakukan gerakan menanam untuk penyediaan pangan daerahnya. Gerakan ini akan mampu memperkuat ketahanan pangan masing-masing daerah dan harga kebutuhan pangan bahan pokok dapat dijangkau oleh masyarakat. Lebih lanjut, Insinyur Haji Herman MSI menegaskan bahwa ada atau tidak ada pandemi COVID-19, kita tidak boleh terlena. Pertanian harus terus bergerak, tidak boleh berhenti. Gerakan tanam penyediaan pangan dapat dilakukan dengan menanam berbagai komoditi tanaman pangan dan hortikultura seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, talas, aneka tanaman sayuran, dan buah. Menurut PLT Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, Insinyur Haji Herman MSI, bahwa ketersediaan pangan Provinsi Riau masih relatif aman. Prognosa ketersediaan beras di Riau sampai dengan bulan Juni masih relatif aman. Luas panen padi pada bulan April 3.329,8 hektar, diperkirakan pada bulan Mei 4.581,1 hektar dan bulan Juni seluas 9.246,4 hektar. Sedangkan produksi beras pada bulan April sampai Juni 40.435,1 ton. Oleh karena itu, sesuai instruksi Gubernur Riau, Dr. Andes Haji Samsuar MSI kepada Bupati Wali Kota seprovinsi Riau untuk melakukan gerakan menanam penyediaan pangan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan suplai dan demand bahan pangan serta stabilisasi harga pangan. Setiap daerah agar dapat mengantisipasi berkurangnya ketersediaan bahan pangan, baik karena cadangan pangan daerah yang berkurang atau karena tidak masuknya pasokan pangan dari luar Riau. Kegiatannya dapat dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Kegiatan intensifikasi berupa peningkatan produktivitas, pemanfaatan lahan pekarangan, tanaman tumpang sari, dan penanaman dalam pot atau polybag. Sedangkan kegiatan ekstensifikasi berupa perluasan areal tanam dengan cetak sawah baru, rehabilitasi sawah terlantar, optimalisasi lahan, pemanfaatan lahan tidur atau sleeping land, dan lahan-lahan milik kantor, lembaga pemerintah, swasta yang tidak dimanfaatkan. Dalam rangka melaksanakan kegiatan sosialisasi gerakan menanam penyediaan pangan, mengidentifikasi calon petani dan calon lokasi penanaman, maka PLT Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dan beserta staf telah melakukan kunjungan lapangan ke beberapa lokasi, baik milik pemerintah, kelompok tani maupun milik perorangan. Di antaranya mengunjungi beberapa desa di Kecamatan Siak Kecil yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Siak Kecil merupakan lumbung pangan utama Kabupaten Bengkalis, khususnya tanaman padi. Karena dari total luas lahan sawahnya yang seluas 2.992,42 hektar, seluas 1.290,84 hektar berada di Kecamatan Siak Kecil. Namun sayangnya, sawah-sawah tersebut semuanya masih merupakan sawah tada hujan. Tapi semangat petani setempat untuk menanam padi sangatlah tinggi. Hal ini tergambar dari data penggunaan lahan sawah tahun 2019. Lebih dari setengahnya telah melakukan penanaman 2 kali setahun, yaitu seluas
690,84 hektar. Selain tanaman padi sawah, pada daerah ini telah berkembang tanaman hortikultura seperti pisang, mangga, durian, dan aneka sayuran. Untuk meringankan beban petani dalam berusaha tani, pemerintah telah mengalokasikan bantuan kepada petani pada beberapa desa di Kecamatan Siak Kecil. Bantuan tersebut ada yang berupa sarana produksi dan ada pula bantuan alat dan mesin pertanian. Di Desa Sepotong telah diberikan bantuan benih padi lahan kering untuk lahan seluas 223 hektar dari sumber dana APBNTP Provinsi Riau tahun 2020. Selain memantau kegiatan pertanaman di desa setempat, juga dilakukan penyerahan bantuan kepada kelompok tani berupa benih kedelai, pupuk hayati, dan herbisida untuk lahan seluas 10 hektar dengan sumber dana berasal dari APBNTP Provinsi Riau tahun 2020. Berkesempatan meninjau lokasi kegiatan pengembangan produsen benih tanaman pangan ketiga BPP berbasis korporasi sebanyak 1 unit dengan luas penangkaran 10 hektar dan varietas yang ditangkarkan adalah varietas Logawan. Rombongan menyempatkan diri untuk melakukan penyulaman terhadap rumpun padi yang mati. Di Desa Bandar Jaya, PLT Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau menyerahkan bantuan benih padi dari sumber dana APBD Provinsi Riau tahun 2020 kepada kelompok tani di lokasi lahan sawah bukaan baru seluas 50 hektar. Sebelumnya, lahan sawah baru ini merupakan lahan kebun kelapa sawit. Para petani setempat beralih ke tanaman padi karena tanaman kelapa sawit yang mereka usahakan selama ini kurang menguntungkan, terutama karena harga tandan kelapa sawit yang tidak stabil dan juga rendah.
kegiatan cetak sawah baru di desa ini masih memungkinkan karena ada potensi lahan seluas 200 hektar yang tersedia dan petaninya ada.